pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. Dan anggota keluarga yang lain? Terkutuk kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi! Arif, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan. Jikalau Ia telah menunjukkan jalan itu kepadaku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Duh, Dini. Ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya. Jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya. Semuanya. Duh, Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat. Saya tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi saya pergi dari rumah dan pindah ke kota lain, yaitu Solo. Saya berumur 16 tahun saat itu. Saya kontrak sebuah kamar di sebuah rumah kos dan melanjutkan pendidikan untuk menjadi pekerja sosial. Saya sudah menyelesaikan tahun pertama di kota Semarang. Orang di bagian administrasi sekolah di Solo menerima saya sebagai siswa pindahan tanpa banyak pertanyaan. Usai sekolah, saya bekerja setengah hari dan berhasil bertahan hidup. Saya berpikir, jika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan rencana, saya bisa datang ke rumah nenek dan minta bantuan. Saya tinggal di Solo selama 3 tahun. Saya cukup sering datang ke rumah hanya untuk berkunjung saja. Kemudian setelah saya lulus dari sekolah, saya dapat pekerjaan di Semarang. Kemudian saya kembali. Pertama-tama sih memang sulit, tapi akhirnya segala sesuatunya jadi normal. Lega rasanya. Akhirnya berakhir juga ya, Mbak. Mereka pasti berjuang untuk bisa memaafkan. Sebenarnya orang yang paling berjuang untuk memaafkan itu saya, Mbak. Bukankah orang-orang Kristen harus bisa saling memaafkan? Iya, benar. Hanya kadang-kadang jaraknya sangat jauh. Yaitu dari sini sampai ke sini. Ayo masuk, silakan duduk. Nggak usah repot-repot, Mbak. Kamu kelihatannya capek sekali. Ya, saya nggak capek, cuma khawatir. Mbak, aku pikir kalau
kami pindah kemari, Bambang akan berubah. Kalau sekarang coba Mbak lihat, kerjanya cuma duduk melamun di kamarnya atau cuma jalan-jalan saja. Itu tidak baik loh buat anak muda seperti dia. Bambang itu perlu kerjaan. Iya aku ngerti Mbak, tapi mau bagaimana lagi? Bambang cuma lulusan SMP. Nggak bisa dagang, nggak bisa apa-apa. Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik. Ini ada sedikit makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, aku Dini. Mbak Dini. Iya, aku Dini. Ibumu ada di rumah? Ada. Bu, Mbak Dini datang. Silakan duduk. Din, mau minum apa, Din? Gak usah repot-repot. Beberapa hari lalu, saya dengar pembicaraan Bule sama Ibu. Saya nggak tahan. Maafkan saya. Perlakuan saya selama ini begitu buruk pada kalian. Maafkan saya. Sudahlah, Din. Saya begitu malu. Aku mohon maafkan aku. Atas semua hal yang buruk yang pernah aku lakukan pada kalian. Aku mohon maafkan aku. Aku menyesal. Sudahlah, Din. Bunda sudah memaafkan. Saya mengajak Bambang ke Jakarta. Ketika kami mulai mapan, saya memberinya uang untuk berjualan sepatu di pasar. 3 bulan kemudian, dia mulai mendapat untung dan tidak membutuhkan uang dari saya lagi. Di mana dia sekarang? Dia di Jakarta, dia baik-baik. Saya selalu menangis kalau mendengar cerita yang akhirnya bahagia. Tapi itu belum akhir cerita. Lalu apa? Apa ada yang lebih baik? Ya, karena ternyata masih ada 1 orang lagi yang saya belum maafkan. Pamanmu yang menampar kamu. Kalau ada saya, dia nggak bisa menampar kamu, Mbak. Bukan dia. Yang saya harus maafkan adalah bapak saya. Bapakmu? Kan katanya sudah meninggal waktu Mbak masih kecil. Iya. Yang meninggal dan meninggalkan saya dalam banyak kebingungan. Yang meninggalkan saya dengan banyak kepahitan. Yang mengharuskan saya cari jalan keluar sendiri. Dan sekarang Mbak sudah memaafkannya. Kapan hal itu terjadi? Baru saja. Mbak lihat kuburan di seberang jalan sana? Iya, saya melihatnya. Bapak saya dikuburkan di sana. Sampai kereta berhenti tadi, sikap saya yang tidak mau memaafkan Bapak ikut terkubur juga di situ.
Maha Pengasih. Tuhan tidak menghendaki saya mengambil sikap sesuai pengertian saya sendiri. Tuhan berkata kalau kita ingin dosa kita diampuni, kita juga harus memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita. Saat saya bercerita ini, saya ingat betapa sebenarnya saya sangat mencintai bapak saya. Dan bapak juga mencintai saya. Kami punya masa-masa yang indah. Masa-masa yang manis untuk diingat. Sepertinya kereta ini berhenti hanya untuk kamu, Mbak. Saya juga berpikir begitu. Sepertinya Mbak seakan-akan sangat mengenal Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan itu sahabat Mbak. Tuhan berkata agar aku mengikut Dia. Saya nggak selalu tahu kemana Tuhan membawa saya. Tapi saya tahu satu hal. Dia bisa dipercaya untuk membawa saya kemanapun saya harus pergi. Akhirnya jalan juga, Mbak. Kita berangkat. Ya, kita berangkat. AC-nya juga nggak dimatiin. Gak dimatiin. Saya pikir ceritanya berakhir di sini sekarang. Atau marah baru mulai. Apa yang ini akan berakhir lebih bahagia? Mbak lah yang harus kasih tahu akhirnya itu pada saya. Ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita, kita merasa kecewa. Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar. Karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi, kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita, semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda, merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya, terhadap bibinya, Sundari, dan saudara tirinya, Bambang, bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pimpin. Dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia, Yesus menembus dinding kamar tidurnya, mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata, "Ikutlah aku." Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus, tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita, kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan, pemberhentian di luar jadwal, dan banyak pelajaran di sepanjang jalan. Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seperti Dini mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta. Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil. Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya, yaitu jalan pengampunan. Suatu jalan yang tidak mudah diambil, tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang datang dari Tuhan.
Kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu dan menanggung semua hal. Itulah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang Dini selalu cari, bahkan ketika ia memberontak dan terhilang. Ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya. Inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya, termasuk sang ayah. Saudara, dengan kasih inilah Bapa di sorga mengasihimu. Ia mengasihimu apa adanya. Ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya, ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam, menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan. Namun itulah yang terjadi. Saudara, Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi Anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan ingin Anda menjadi anak-Nya melalui iman dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama Dia selama-lamanya di surga ketika hidup Anda berakhir di dunia ini. Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang Dini lakukan? Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya. Katakan, "Ya Tuhan, saya percaya Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin." Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan. Sekarang Anda anak Tuhan. Puji Tuhan.